Yeremia, dan bersyukur untuk LCD. Terima kasih Pak Ampe yang melakukan gerakan cepat, dan ini yang kita butuhkan. Tadi saya pikir saya promosi sedikit supaya yang ibadah pagi tadi hadir lagi, karena memang ibadah sore ini akan sedikit Bible study supaya kita balance ya. Saya sebenarnya tidak terlalu ahli perjanjian lama secara teologi, tapi secara historis saya senang. Jadi kita akan coba melihat Yeremia. Dia adalah orang yang berani melakukan dan memberitakan kebenaran. Ini Yeremia. Dan dari beberapa nabi dalam perjanjian lama, Yeremia adalah salah satu nabi yang menurut saya favorit, karena dia berani, konsisten, dan setia. Bukan hanya memberitakan kebenaran, tetapi konsisten melakukan kebenaran di tengah-tengah kesesatan dari orang Israel, ya, khususnya Israel Selatan atau Yehuda. Nah, kita tahu ya bahwa Yeremia itu melayani di masa penghujung pelayanan Yesaya. Jadi kalau di abad itu abad ke-7 sebelum Masehi, sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Nah, sebelum kita lihat, saya cerita dulu ya. Jadi setelah di zaman Musa tahun 1447 sebelum Masehi, lalu masuk zamannya Yosua, lalu masuk zamannya hakim-hakim. Nah, di sini belum ada sistem kerajaan. Jadi kalau di zamannya Musa ada namanya sistem pemerintahan Allah dalam bentuk teokrasi. Allah yang langsung memimpin orang Israel, begitu ya. Lalu masuk nanti hakim-hakim. Biasanya umat dipimpin oleh hakim. Ada 13 hakim di sana yang memimpin. Nah, masuk di zamannya Samuel sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, orang Israel minta supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa lain tetangga mereka, seperti Filistin dan bangsa-bangsa lain. Lalu singkat cerita, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi mereka seorang raja. Raja siapa? Raja Saul. Raja Saul itu mulai memerintah tahun 1050 sebelum Masehi. Dia memerintah 40 tahun, lalu digantikan oleh Daud. Daud mulai memerintah tahun 1010 sebelum Masehi, 40 tahun juga sampai 970 sebelum Masehi. Lalu Daud digantikan oleh siapa? Anaknya Daud, yaitu Salomo, 40 tahun juga, dari tahun 970 sampai tahun 930, 40 tahun juga. Nah, di masa ini Israel itu masih disebut Israel Serikat. Apa artinya Israel Serikat? Israel yang masih utuh 12 suku, belum terpecah mereka. Nah, tetapi setelah Salomo mati, lalu dia digantikan oleh anaknya, yaitu Rehabeam, lalu terjadilah perpecahan. Lalu Yerobeam pulang dari Mesir, dari pengasingan yang dulu dia diasingkan oleh Salomo, lalu dia melakukan kudeta, dia memberontak, lalu akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Yerobeam memimpin 10 suku, yaitu Israel Utara, ibu kotanya Samaria, lebih banyak ini. Kemudian Rehabeam memimpin 2 suku yang disebut Israel Selatan atau kerajaan Yehuda kalau dalam Alkitab itu. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, di masa inilah banyak nabi-nabi yang memimpin atau mengawal raja-raja di sini. Ada 19 raja di Israel Utara, ada 21 raja di Israel Selatan. Nah, Israel Utara itu nanti di 2 raja-raja disebut kerajaan Israel, sedangkan Israel Selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, 40 raja ini didampingi atau dikawal oleh nabi-nabi, termasuk Yesaya, termasuk Yeremia, termasuk Daniel, termasuk nanti si Hosea, si Hagai, si Zakaria, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba kita lihat Yeremia itu melayani dalam kondisi, dalam suasana apa, dan apa yang dilakukan oleh Yeremia. Kita lihat coba Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8 ya. Coba diklik kawan. Yang saya sebut ini Yeremia ini yang pertama, dia berani melawan pengajar sesat.
imam-imam yang korupsi, imam-imam yang hanya cari untung, yang hanya membesarkan perut saudara-saudara, itu dihajar oleh Yeremia. Nah, pasal 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan seterusnya. Intinya, Allah memanggil Yeremia. Tapi ayat 6, Yeremia menjawab, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Nah, yang saya pelajari, ada banyak alasan dari Yeremia untuk menolak panggilan Tuhan. Salah satu alasan dia berkata, aku masih muda, belum banyak pengalaman. Tetapi sebenarnya ada alasan-alasan lain yang membuat Yeremia menolak panggilan itu. Dan yang menarik, dari banyak alasan, saya mau membahas ini, bahwa Yeremia begitu ketakutan ketika melihat nabi-nabi senior atau nabi-nabi sebelumnya yang diperlakukan secara tidak baik oleh umat atau ditolak oleh umat. Jadi yang harusnya nabi itu mengawal raja itu menolak nabi itu dan memperlakukan nabi itu secara tidak baik. Nah, itu sebabnya kita coba lihat siapa-siapa nabi yang sebelum Yeremia melayani dan bagaimana kondisinya pada saat itu. Nah, ini ya, coba diklik pelayanan. Ya, diklik lagi kawan. Ini akan agak cepat ini. Ini Yesaya, saudara-saudara. Yesaya itu sekitar tahun 700-an. Kemudian Yeremia abad 7 sebelum Masehi, jadi sekitar tahun 626 sebelum Masehi. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada Yehuda sama seperti Yesaya sebelum Yehuda itu dibuang ke Babel. Nah, coba kita lihat ya, ini dia tabel pelayanan dari nabi-nabi yang sebenarnya nabi yang melayani itu sudah banyak. Ini ya, coba sebelum pembuangan ya, kalau kita berbicara pembuangan, ini Yehuda. Coba diklik kawan, cepat. Nah, ada Israel utara 10 suku, kemudian klik. Ini Yehuda, Israel Selatan. Ya, nanti Yeremia melayani di Yehuda. Kemudian ada nabi yang melayani di Asyur. Jadi nabi itu tempat pelayanannya itu berbeda-beda. Ada yang di Israel Utara, ada yang di Israel Selatan, ada yang di Asyur, ada yang di Edom, ada yang waktu Yehuda dibuang, yaitu di Babel, ada yang ketika sesudah Yehuda dibuang. Nah, ini lihat ya. Di Israel itu siapa yang melayani? Ada Hosea, ada Amos, ini Israel Utara. Di Yehuda, Israel Selatan, ada Habakuk, yaitu ada Yesaya, ada Yeremia, yang ketiga ada Yoel, ada Mika, ada Zefanya, ada Ratapan. Ya, jadi banyak sekali yang melayani di Israel Selatan, termasuk Yeremia yang melayani di Asyur. Asyur itu siapa? Asyur itu adalah bangsa yang mengalahkan Israel Utara. Jadi coba lihat sebentar ya, ini semi Bible Study tapi bukan kuliah. Israel Utara itu dikalahkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi, sedangkan Israel Selatan, Yehuda, dikalahkan oleh Babel. Lalu nanti Babel dikalahkan oleh Persia, Media Persia dikalahkan oleh Yunani, dan begitu seterusnya. Nah, Edom itu adalah salah satu keturunan dari Esau yang mengolok-olok Yehuda ketika Yehuda dihajar oleh Babel. Nah, Yehezkiel dan Daniel itu melayani ketika orang Israel Selatan atau Yehuda dibuang. Jadi mereka melayani ketika sedang dibuang. Sedangkan Hagai, Zakaria, Maleaki itu melayani ketika Yehuda sudah dibuang. Mereka sudah kembali ke Yerusalem, sudah dipulangkan oleh Kores, Artasasta, Darius, dan Ahasveros, yaitu raja-raja Media Persia yang memperbolehkan mereka pulang kembali. Esra, Nehemia itu melayani dalam proses perjalanan pulang, begitu ya. Nah, coba lihat ini, nabi-nabi berdasarkan tahun atau zaman, supaya kita lihat betapa mengerikannya waktu itu kondisi. Dan menurut saya
Hal-hal itulah yang membuat awalnya Yeremia menolak panggilan Tuhan ketika dia berkata, "Ah Tuhan, aku masih muda." Nah, ada nabi-nabi yang melayani di masa Daud, Salomo, tapi ini adalah nabi-nabi yang tidak diilhami oleh Allah untuk menuliskan firman, seperti Gad, Nathan, Zadok, Ahia, Abdi Allah, dan seterusnya. Kemudian klik nabi-nabi yang melayani di masa Rehabeam, ada Ido, ada Semaya, kemudian ada Azaria, ada Hanani, ada Yehu. Nanti waktu kapan kita bisa belajar orang per orang ini ya. Kemudian klik pemerintahan Ahab, ada Elia ya, 1 Raja-Raja 17. Kemudian yang keempat pemerintahan Ahab, Yoas dan Amazia. Ada Mika di sana, ada Zakaria. Sudah maju kita kawan. Nah, ini nabi-nabi yang melayani berdasarkan waktu pelayanan ya. Nabi-nabi senior itu ada si Obadza, ada Yoel. Ini nabi-nabi yang awal, dan kitab-kitab mereka ini kitab-kitab yang awal sekali ya. Jadi tahun 800-an. Kemudian nabi-nabi abad ke-8 ada Amos, ada Hosea, ada Yesaya. Nah, Yesaya itu kakak senior dari Yeremia. Nabi yang melayani abad ke-7 ada Nahum dan Yeremia. Ya, langsung kita loncat. Nabi-nabi yang melayani di periode kerajaan-kerajaan yang jahat. Coba diklik periode Asyur ya, disebut Neo Asyur. Kenapa disebut Neo Asyur? Karena sebenarnya itu sudah Asyur kedua ya. Sama, Babel yang menawan Yehuda itu disebut Neo Babel. Kalau Babel pertama itu Babel yang di Kejadian pasal 6. Lalu mereka runtuh, lalu mereka bangkit lagi. Nah, di masa Asyur, wah, bangsa ini jahat sekali. Itu sebabnya ketika Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe, Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, itu Yunus tidak mau. Kenapa? Coba tebak. Karena saking jahatnya orang Asyur ini. Wah, kalau mereka membunuh orang bukan hanya dibakar, tapi dikuliti, saudara-saudara, dijadikan shop, gitu ya. Wah, ini jahat sekali. Maka ketika Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe, ibu kota Asyur, Yunus tidak mau, tidak mungkin bangsa sejahat ini bertobat. Ada Amos di sana, ada Hosea di sana, ada Mika di sana, ada Yesaya di sana. Nah, sekarang kita lihat Yeremia itu melayani di zaman siapa? Periode Neo Babilonia atau Neo Babel atau Babel kedua. Ini juga jahat sekali. Ini kita masih di Babel, Pak. Ya, masih di Babel kita. Ini kita udah media Persia ini. Coba back satu kali yang B. Ya, ini juga jahat sekali. Kalau saudara dalam Alkitab Perjanjian Lama saudara mendengar Nebukadnezar, itu adalah Raja Babel yang terkenal jahat sekali. Jadi ketika dia menghancurkan Yehuda, sebenarnya itu antara kebetulan dan tidak kebetulan. Karena sebenarnya dia ingin menghancurkan Mesir. Tapi karena Yehuda, Yerusalem itu bertetangga dengan Mesir, lalu Nebukadnezar bilang ke jenderal-jenderalnya, udah sekalian aja Yehuda itu dihajar itu satu kali. Dia hajar itu 3 kali sampai bait Allah dihancurkan. Nah, Yeremia melayani di masa ini. Di masa Babel itu berkuasa dan menguasai peradaban dunia pada saat itu. Kemudian bagian C, Daniel, Hagai, Zakaria, Yoel, Maliaki melayani di masa periode Persia. Nah, saudara, ini poin kita. Kita masuk ke intinya. Apa yang membuat, mengapa saya sebut Yeremia itu adalah orang yang berani melakukan kebenaran dan memberitakan kebenaran? Karena suasana kejahatan pada saat itu menurut saya itu sudah parah sekali. Jadi coba bayangkan ini, Yesaya sudah berfirman melalui Tuhan ya, Tuhan yang berfirman melalui Yesaya, itu sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan saudara tahu, selama 126 tahun, itu firman Tuhan diberitakan oleh nabi-nabi. Saudara tahu, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, itu tidak ada yang bertobat. Tidak ada yang datang kepada Tuhan. Malah kejahatan mereka menjadi-jadi. Itu sebabnya Yeremia, karena Yeremia ini anak seorang imam. Jadi dia sudah hafal, dia sudah tahu bahwa imam juga korup,
Umat juga banyak yang jahat, yang bebal, yang degil. Nanti kita akan baca ayatnya. Ini susah sekali. Maka ketika Tuhan panggil dia, wah ini berat sekali. Nanti saya akan berakhir seperti senior-senior saya. Seperti Yoel, seperti Amos, seperti Yunus, seperti Yesaya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Pasti saya ditolak. Pasti apapun yang saya ucapkan tidak akan didengarkan. Pasti banyak orang yang tidak suka dengan saya. Banyak orang yang membenci saya. Banyak orang yang tidak mendengarkan apa yang saya ucapkan. Jadi ini juga menjadi pertimbangan dari Yeremia. Mengapa waktu dia dipanggil oleh Tuhan rasanya berat sekali dia untuk mengiyakan itu. Nah, coba kita baca ya saudara-saudara. Bagaimana pada saat itu para pengajar-pengajar termasuk imam-imam mereka hidup dalam kebejatan. Kita sekarang lihat di pasal 5 ya. Kita lihat pasal 5. Tentu tidak akan semua teks kita baca. Kita baca pasal 5. Saya akan bacakan untuk saudara dari ayat 20. Pasal 5 ayat 20. Yang saya sebut Yeremia ini adalah orang yang berani melawan arus. Ini mirip Paulus dalam perjanjian baru. Ya, ayat 20 dari pasal 5. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan saya yang apa? Tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Saudara, saya nanti ingin mengkontraskan bahwa pengajar-pengajar yang lain, imam-imam yang lain tidak mau menggunakan kata-kata ini. Karena bagi mereka, kalau mengucapkan kata-kata ini, mereka akan ditolak oleh umat. Banyak umat yang menolak mereka. Banyak umat yang tidak suka dengan mereka. Itu sebabnya akhirnya pengajar-pengajar kompromi dengan umat. Lalu kemudian pengajar-pengajar hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang membuat telinga umat terasa nyaman, yang menyenangkan. Tapi Yeremia tidak. Dia mengucapkan kata-kata yang pedas, tapi itu mengubahkan. Bayangkan, sekelas Yeremia, dia masih muda pada saat itu karena dia juniornya Yesaya. Dia berkata, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Nanti kalau saudara baca ini, kalau saudara tidak bertobat itu keterlaluan. Karena kata-kata yang digunakan oleh Yeremia itu adalah sebenarnya kata-kata yang sangat kasar dalam bahasa Ibraninya secara sastra. Lalu sekarang kita masuk ke ayat 31. Kita mulai dari ayat 28 lah ya. Bagaimana Yeremia bukan hanya berani memberitakan kebenaran kepada umat, tetapi untuk pengajar-pengajar sesat, kepada imam-imam, dia juga sikat itu. Pasal 5 ayat 28, orang gemuk dan gendut. Ini maksudnya orang-orang imam-imam yang biasanya suka mengambil korban-korban dan mereka korupsi. Itu yang terjadi pada saat itu ya. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Maksudnya siapa? Para pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan pada saat itu, termasuk imam-imam yang membiarkan berlalunya kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum. Nah ini dia, tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Sekarang langsung ke ayat 31 saudara-saudara. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Kalau saudara nanti baca pasal 6 ayat 13, kita baca aja lah karena ini tidak terlalu panjang. Pasal 6 ayat 13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar apa saudara? Untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan apa? Tipu. Ini penting sekali karena dalam kondisi yang begitu jahat, harusnya Yeremia itu hanya seorang diri dan akan terlihat aneh, benar enggak? Coba, kalau mayoritas kejahatan, maka kebaikan itu akan menjadi aneh. Kok melotot? Saya ulang, kalau kejahatan itu sudah mayoritas, maka kebaikan itu akan menjadi abnormal atau aneh. Contoh, di Eropa, di Amerika, kalau ada 10 anak muda kumpul, itu 9 itu sudah hubungan seks.
Kalau ada 10 anak muda, 9 sudah satu rumah, namanya kumpul kebo. Oke ya? Paling-paling yang konservatif, nah biasanya orang baptis ini, hanya satu yang masih kudus, masih perawan lah istilahnya itu. Coba, yang aneh yang mana? Yang 1 atau yang 9? Yang 9 masih belum menikah tapi sudah kumpul kebo. Yang 1 turuti firman Tuhan, tidak melakukan seks sebelum menikah. Saya mau tanya, yang mana yang aneh? Kok yang 9? Yang 1 dong. Kamu aneh sendiri. Masa aneh kalian 9? Enggak. Maka kalau tidak ada anak-anak muda yang radikal di gereja kita, Anda akan terhanyut, Anda akan terseret, Anda akan ketipu, Anda akan dibawa oleh dunia ini. Yeremia, tidak banyak yang seperti Yeremia pada masa itu. Ratusan tahun, bukan puluhan tahun, firman Tuhan diberitakan kepada Yehuda dan Israel Utara. Tidak ada satupun yang mendengarkan. Bukan hanya umat, bahkan pengajar, bahkan imam, bahkan nabi. Dicatat semuanya mau cari untung. Semuanya tidak ada yang memberitakan firman Tuhan yang benar. Yeremia, dia berani dan dia tampil beda. Dia tidak mau terseret, dia tidak mau sama dengan yang lain, karena dia mau konsisten, berani memberitakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Coba, kita yang hamba Tuhan, masihkah kita berani untuk berdiri tetap di dasar kebenaran firman Tuhan? Atau kita sudah mulai ketipu, kita mulai tergoda untuk mencari popularitas, melakukan A, B, C, D, E untuk membuat kita gemuk? Halo, masih beranikah kita? Saya mau tantang sore hari ini, ibu-ibu, masih beranikah engkau menjadi ibu yang cinta Tuhan dan berdiri dalam kebenaran firman Tuhan? Atau sudah mulai sama dengan ibu-ibu di luar sana? Anak-anak muda, dengar saya baik-baik. Masih beranikah engkau seperti Yeremia, hidup tampil beda, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Atau sudah mulai mirip-mirip atau sama dengan anak-anak muda di sekelilingmu? Mau tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan? Dan kalau you tidak punya nyali, kamu akan terhisap, kamu akan dibawa cepat-cepat. Mahasiswa di STI, kalau tidak kau kuatkan hatimu seperti firman Tuhan kepada Yosua, 3 bulan lagi kamu akan hilang. Ya kan? Lina mulai ini aneh ini di STI ini, ya kan? Aneh sekali, beda dengan waktu saya di Batam. Ya memang aneh. Rasakan. Iya tuh. Oh iya, Yeremia, dia berani. Nah lihat ya, ini butuh komitmen dan konsistensi. Itu sebabnya ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, banyak sekali daftar list yang menjadi pertimbangan Yeremia. Yesaya saja ditolak, Yoel saja ditolak, nabi-nabi yang lain ditolak, apalagi saya. Imam-imam saja melakukan dosa, nabi-nabi saja juga banyak yang melakukan kenajisan. Tidak mungkin umat akan bertobat melalui pelayanan saya. Maka ketika Tuhan panggil dia, Tuhan, 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 Tuhan. Tapi kita lihat dalam perjalanannya waktu, Yeremia menyerahkan hidupnya dikuasai oleh Tuhan, sehingga ada keberanian yang luar biasa dan roh Tuhan bekerja. Amin. Amin ya. Amin. Wah, kalau kita tidak radikal di zaman sekarang, kita akan seperti yang disebutkan oleh Yeremia. Kita akan menjadi anak-anak muda yang hanya ke gereja, tapi sebenarnya you belum bertemu dengan Yesus. Dan kita akan hidup dalam kebohongan-kebohongan. Ya, ambil sore ini komitmen, Tuhan, aku mau seperti Yeremia. Aku mau tetap berdiri dalam kebenaran. Dan ini yang menarik, kadang-kadang kita berani hidup dalam kebenaran, tapi tidak berani memberitakan kebenaran. Saya ulang,
Kadang-kadang kita hanya berani hidup dalam kebenaran, tapi tidak berani memberitakan kebenaran. Kenapa tidak berani? Takut tersinggung. Apalagi? Takut ditolak. Apalagi? Sungkan. Apalagi? Coba tambah dulu daftarnya, Vi. Kenapa kita takut memberitakan kebenaran? Apalagi? Apa? Takut tidak? Takut apa? Oh, diledekin, dibully ya istilahnya sekarang. Takut ditolak, takut tidak didengarkan. Benar enggak? Saya bilang ke anak-anak muda, kalau kamu tahu bahwa Injil itu dibutuhkan oleh orang, tidak usah takut. Kalau you tahu bahwa ini kebenaran, ini mahal dan ini penting bagi orang lain, saya bilang jangan takut. Ini barang bagus. Kenapa takut memberitakan? Saya sikat itu mahasiswa-mahasiswa. Mohon izin, mucikari saja yang dia jual itu, dia tahu ini barang, ini kejahatan, tapi mereka berani menjual itu. Bandar-bandar narkoba, coba, apakah mereka tidak tahu ini membahayakan dan menghancurkan? Tahu enggak? Tahu enggak? Coba dijawab yang keras, tahu enggak? Dia tahu ini menghancurkan generasi muda, tapi mereka berani menjual itu. Kenapa kita tahu ini Injil mentransformasi, ini Injil menyelamatkan, kebenaran ini mengubahkan orang dan membuat orang masuk surga. Kenapa ragu, kenapa bimbang, kenapa takut, kenapa sungkan? Sikat! Minta keberanian dari Tuhan untuk konsisten hidup dalam kebenaran. Jangan takut dan memberitakan firman. Tadi saya naik Grab, hampir kusikat itu drivernya. Sudah mulai masuk, Mas beribadah hari apa? Maksudnya, maksudnya hari Jumat atau hari Minggu. Tapi keburu sampai. Tapi udah hampir kusikat. Tapi ya berdoa, mudah-mudahan nanti next time ada waktu. Betul. Nggak perlu sungkan, nggak perlu apa istilahnya itu. Nggak usah takut. Kalau kita tahu ini Injil yang menyelamatkan, sampaikan itu. Nggak usah sungkan. Makanya anak-anak di SD memang kadang-kadang saya kasihan juga. Tiap hari saya sikat aja. Tapi saya tahu ini baik untuk mereka. Mau mereka tidak suka dengan saya, mau mereka benci saya, mau mereka keluar dari kampus, itu urusan Roh Kudus yang bekerja. Tapi saya tahu ini barang bagus. Saya tahu ini mengubahkan. Saya tahu ini baik untuk mereka. Mana ada obat yang enak? Coba pergi ke dokter, cari obat yang enak dan manis dan wangi dan tidak ada. Tidak ada obat itu yang enak, bro. Tidak ada. Tidak ada. Mana ada Injil yang enak? Injil itu selalu membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan itu tidak enak, kawan. Karena itu ada proses pengikisan manusia lama ke manusia baru. Mana ada yang enak? Tapi ini Injil yang saya dengar, Pak, ini Injil yang enak. Itu Injil yang palsu. Makanya yuk masuk ke IRC. Gitu ya. Yang pertama apa, saudara? Yeremia apa? Berani apa? Berani melawan pengajar sesat. Yang terakhir, yang kedua. 2 poin aja cukup, yang penting kita belajar melakukannya, termasuk pengkhotbah juga. Berani mengajar kebenaran kepada umat. Kalau yang pertama tadi kepada para pengajar, yang kedua kepada umat. Saya senang mengajar kelas apologetika. Saya menulis buku tentang apologetika. Ada hamba Tuhan besar yang saya tahu itu sesat dan kusikat aja. Saya buat buku. Lalu ada utusan datang ke Surabaya. Ini kalau buku tidak ditarik akan dipermasalahkan. Saya bilang permasalahkan. Ada orang yang ini sikat aja. Kalau itu sesat tidak usah ragu-ragu. Kalau kita motivasinya dan hatinya bersih di hadapan Tuhan karena kita ingin memberitakan kebenaran. Saya menulis buku juga tentang pengajaran yang mengkonfrontasi para bidat-bidat, gitu ya. Dan saya tahu itu kebenaran. Saya tahu itu kebenaran. Nah, bagian pertama, Yeremia itu berani tampil beda di antara para pengajar-pengajar sesat, termasuk imam-imam yang korup.
dan luar biasa. Butuh keberanian yang besar untuk menjadi seperti ini. Dan saya berdoa, Tuhan, berikan saya keberanian untuk tetap konsisten berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ada konsekuensinya. Ya, that's normal. Ya, itu konsekuensi tampil berbeda di antara yang lain. Yang terakhir, saudara-saudara, dia berani mengajarkan kebenaran kalau yang ini kepada umat. Bagian yang kedua ini kepada umat. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Karena kalau umat diajarkan tentang pertobatan, dia tidak senang, dia keluar, Pak Pembina, Pak Gembala. ini aset kok enggak. Ayo kita belajar ke firman Tuhan. Itu intermezzo ya, jangan dijadikan sebagai hal penting yang barusan. Nah, berani mengajar kebenaran kepada umat. Nah, ini mungkin kita tidak bisa lihat teksnya ayat per ayat, tapi saya akan bawa kepada saudara dari pasal 29 ke pasal 30. Ini ditujukan kepada kelompok pertama ya, tawanan pertama yang telah diangkut, kemudian langsung klik kawan, pasal 31 sampai pasal 44. Ini khusus membahas tentang Baruk, dan pasal 52 menguraikan tentang kejatuhan Yerusalem. Nah, lihat saya. Ada dua nabi yang melayani sebelum Yehuda dibuang. Dua nabi itu adalah Yesaya dan Yeremia. Yesaya, dia tahun 700 sekian, dia sudah bernubuat. Saya belajar dan menemukan sesuatu yang luar biasa, dan saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas hikmat ini. Apa maksud saya? Saya berpikir, kenapa dua nabi ini telah bernubuat kepada Yehuda. Yehuda, kalau engkau tetap tidak bertobat, kalau raja-rajamu tetap bejat, tetap najis, nanti kamu akan dikalahkan oleh bangsa asing. Kamu akan ditawan, kamu akan diperbudak, kamu akan menjadi tawanan dan hidup di bangsa asing. Kota-kotamu akan sepi, akan sunyi, tidak ada lagi pesta. Engkau akan menderita di bangsa lain, padahal statusmu sebagai umat Allah. Kira-kira itu bunyi dari nubuat Yesaya dan Yeremia. Saudara, Olive, yang begini tidak diberitakan 1 bulan, tidak 2 bulan, tidak 1 tahun, tidak 10 tahun, puluhan tahun Yesaya dan Yeremia mengucapkan firman ini. Coba tebak, mereka bertobat atau tidak? Mereka bertobat atau tidak? 1.000 orang yang di sini, mereka bertobat atau tidak? 15.000 yang di tengah. Tidak. Karena kalau mereka bertobat, mereka tidak diangkut ke Babel. Benar? Mereka tidak menjadi budak 70 tahun. Lalu saya bertanya, kenapa Yeremia sudah berbusa-busa berkata, bertobatlah, bertobatlah. Kalau engkau tidak ingin menjadi budak, kalau engkau tidak ingin ditawan, bertobatlah. Tidak ada yang bertobat. Karena memang waktu Yesaya dan Yeremia menyampaikan firman Tuhan, kondisi mereka baik-baik saja. Bayangkan ya, hitung ini ya. Yesaya bernubuat tahun 700 sebelum Masehi. Yehuda itu baru dikalahkan tahun 586 sebelum Masehi. Berarti ada rentang waktu 120 tahun. Jadi Yesaya bernubuat hari ini dan menyampaikan khotbah kepada umat. 120 tahun kemudian barulah nubuat itu terlaksana. Itu artinya ketika Yesaya dan Yeremia bernubuat, engkau akan ditawan. Mereka sudah jadi tawanan? Belum. Engkau akan miskin. Mereka lagi miskin? Enggak. Maka mereka mentertawakan Yeremia dan Yesaya. Waktu Yeremia berkata, engkau akan miskin, engkau akan kelaparan, kurus kering. Mereka tertawa. Gandum kami masih banyak di lumbung. Kambing kami banyak itu. Kebun kami masih subur. Engkau bilang anak-anak kami akan menjadi tawanan. Anak-anak kami pintar-pintar itu. Sehat-sehat mereka, tambun-tambun mereka, gemu-gemu mereka. Engkau bilang kami tawanan. Benteng kami bagus. Tidak akan ada bangsa lain yang bisa menghancurkan dan melawan kami. Karena kami punya tentara-tentara yang kuat. Tembok-tembok yang besar. Lalu besoknya Yeremia berkhotbah lagi. Bertobatlah. Mereka bilang, nggak mau. Bertobatlah, mau. Ini bahasa Surabaya ini, mau. Mau itu artinya apa ya? Ora. Gitu. Jadi Yesaya dibuli habis oleh Yehuda, Yeremia juga dibuli habis. Tapi lihat,
Itulah sebabnya ada kitab ratapan. Ada dua kitab yang ditulis oleh Yeremia, yaitu kitab Yeremia dan kitab ratapan. Nah, lihat saya, ini pelajaran penting. Yang bernubuat sebelum pembuangan atau Yehuda sebelum dibuang hanya dua, Yesaya dan Yeremia. Dan yang mengalami dan melihat dan menyaksikan nubuatan itu hanya Yeremia. Artinya apa? Yesaya bernubuat hari ini, mungkin 25 tahun kemudian dia mati. Jadi dia tidak melihat hasil nubuatannya itu. Apa itu? Kejatuhan Yehuda. Tapi Yeremia, dia bernubuat hari ini, kemudian dia mengalami. Itulah sebabnya di pembuangan itu Yeremia menulis apa? Kitab apa? Kitab ratapan. Di situ dia menangis meraung-raung. Orang Yahudi itu kalau meraung-raung ada tingkatannya, kayak orang Batak. Kalau itu sedih, hanya sedih, ya sedih aja gitu. Tapi kalau sudah sedih kali, maksudnya sedih banget, itu mereka koyakkan jubahnya. Tapi kalau sedihnya itu luar biasa, seperti misalnya Esra yang melihat perzinahan rohani orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda setelah mereka kembali ke Yerusalem. Dia bukan hanya menangis, dia tidak hanya koyakkan jubah, tapi taruh apa? Debu di kepala. Ini meratap luar biasa ini. Dan Yeremia meratap seperti itu. Kenapa kalian tidak mendengarkan? Sambil nangis dia, sambil jalan dia dari desa ke desa. Kan sudah kubilang puluhan tahun lalu, engkau kalau tidak bertobat, engkau akan jadi tawanan. Kira-kira gitu. Dia meratap begitu di kitab ratapan itu. Wah, memang kalau saya Yeremia, disitulah kesempatan untuk marah. Bukan meratap. Ini kesempatan. Bukankah ku bilang 10 tahun yang lalu, kalau kau tidak bertobat kau akan ditawan? Pasti tidak cukup ini, Cevenda. Ku sikat betul. Uppercut. Dasar umat yang brengsek, keras kepala, dekil, tolol, bodoh, pemberontak. Sini. Ku sikat. Tapi Yeremia lebih baik dari saya. Makanya Yeremia dia tidak emosi, tapi dia meratap, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan umat ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan mendengarkan doa Yeremia. Makanya Tuhan apa? Bangkitkan Kores untuk menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari mana? Dari Babel. Setelah mereka ditawan 70 tahun. Makanya Pak Gembala kita sudah benar. Umat Tuhan di sini yang tidak bertobat, sikat. Sikat aja. Karena kalau you sudah jatuh, you baru nangis, kita sudah rugi besar. Benar? You sudah jatuh, udah berdarah, kita harus bayarin lagi rumah sakitmu, cari lagi dokter. Udah gitu you nangis-nangis, benar? Jadi lebih baik sebelum you jatuh, sikat dulu. Supaya tidak jatuh. Tapi yang sudah jatuh disikat juga. Ini Yeremia luar biasa. Coba lihat saya, dengarkan khotbah-khotbah di YouTube sekarang. Halo. Tidak ada lagi bunyi yang begini. Umat yang tolol. Mana ada berani sekarang pendeta mengucapkan itu? Jemaat langsung lari semua. Yeremia berani mengatakan itu. Hai bangsa yang tolol. Wah, ini luar biasa ini. Saya berdoa supaya saya punya keberanian yang cukup untuk berdiri dalam kebenaran di tengah-tengah para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah najis, yang sudah sumbang ajarannya, yang motivasinya untuk menggemukkan perutnya. Tadi kan kita baca itu, benar gak? Kita baca itu. Yang gemuk-gemuk jangan tersinggung, saya juga gemuk. Maksudnya, ya nanti Pak Gembala akan menafsirkan istilah gemuk yang dimaksud itu ya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya.